Bunda, jangan. Ini apa-apaan ini? Jangan, Bunda. Apa urusan Biarkan dia pergi, Bunda. Tidak bisa. Ha! Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah duel menegangkan Gus Nur Samsun dengan Ratu Iblis pemilik padepokan perdukunan Kembang Turi Aji Ningrat. Sang ratu itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu apakah yang terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan Ratu Iblis tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Kita tunggu di sini. Kita sudah di depannya, di dekatnya ya. Jadi nanti gini, saya punya rencana begini aja. Yang penting kan fokusnya ke putra jenengan, ke Mas Johan. Jadi rencananya begini, di saat kita masuk, untuk yang dekatnya sama ibunya itu nanti yang paling vokal, yang lebih cerewet untuk menghadapi Mas Johan. Kita sadarkan aja, sadarkan sebisanya begitu ya. Terus nanti untuk kelompok-kelompok yang lain saya yang menghalangi, begitu nggih? Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun membantu keluarga Pak Heri untuk membawa pulang anaknya yang menjadi murid padepokan perguruan sesat. Seperti yang telah kita ketahui di video sebelumnya, ketika Gus Nur Samsun merencanakan misi untuk menghancurkan padepokan Kembang Turi Aji Ningrat, tiba-tiba ada kejadian yang tidak pernah dia duga. Di saat Gus Nur Samsun mencoba mengikuti ritual di padepokan tersebut, tiba-tiba datang Pak Heri dan keluarganya. Dia mencari sekaligus ingin mengajak pulang Johan, yang ternyata menjadi pengikut dari padepokan tersebut. Namun entah apa penyebabnya, Johan anak Pak Heri ternyata tidak mengenal ayah dan ibunya. Juga dengan Ning Lilis istrinya, Johan sepertinya telah lupa ingatan, sehingga tidak mengenal orang-orang yang adalah keluarga dekatnya. Pak Heri dan keluarganya pun mencoba memaksa Johan. Akan tetapi Johan tetap menolak pulang, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Gus Nur Samsun yang melihat hal demikian, ternyata kemudian tersentuh hatinya. Dia tidak tega mengetahui keluarga Pak Heri yang histeris itu. Apalagi melihat Johan yang berani melawan orang tua dan istrinya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian berduel dengan Johan, sehingga misi yang direncanakannya menjadi ketahuan. Namun Gus Nur Samsun tidak peduli. Baginya menolong keluarga Pak Heri lebih utama dari semuanya. Sehingga apa boleh buat, Gus Nur Samsun harus berduel dengan para pengikut perguruan sesat tersebut. Namun ketika Gus Nur Samsun berusaha menghancurkan mereka, tiba-tiba sang putri menyerang Ning Lilis, sehingga membuatnya langsung pingsan tak sadarkan diri. Dan tak ingin hal buruk terjadi kepada Ning Sulis, Gus Nur Samsun dan Pak Heri segera membawanya pergi untuk mengobati luka dalamnya. Gus Nur Samsun pun mengantar Pak Heri dan keluarganya ke rumahnya. Dan di saat itulah dia kemudian mendapatkan cerita banyak tentang Johan yang tiba-tiba diketahui menjadi pengikut padepokan perdukunan sesat.
Pak Heri dan keluarganya pun menjadi sangat bersedih. Sehingga mereka memohon dengan sangat agar Gus Nur Samsun bersedia menolong Johan dari pengaruh perguruannya. Karena diyakini, Johan tercuci otaknya oleh perguruan sesat tersebut dan dimintai tolong oleh Pak Heri dan keluarganya. Gus Nur Samsun pun mencoba memenuhi permintaan tersebut. Sehingga keesokan malamnya, Gus Nur Samsun bersama Pak Heri dan keluarganya kembali mendatangi Johan di perguruannya dan berharap kali ini Johan bisa diajak pulang. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kalian coba tarik aja. Yang lain saya halangin aja. Cantik, sini cantik. Kamu nggak kangen sama saya? Hah? Kamu nggak rindu sama saya? Cuek. Kalian sudah menyesatkan banyak orang kalian itu. Mas Johan pulang, Mas Johan. Pulang. Nggak usah di sini. Kalian pulang kalian. Ini apa-apaan kayak gini? Hah? Kamu itu kalau dikasih tahu yang benar. Nah, sekarang mampus toh. Ini harus dibawa pulang ini. Ada posisi kayak gini nih. Ini gimana cara bopongnya? Atau Rocky, awas ya. Kamu bantu ini ya. Saya menghalangi mereka. Kamu bantu ini. Atau ibu coba disadarkan dulu. Anakku Johan, sadar anakku. Coba barangkali ini cuma pingsan saja ini. Pak Eneng kene le. Tangi le, Pak Eneng kene le. Sadar le, Johan. Johan sadar ibu. Johan. Apa? Kalian mau ikut campur? Loh, kalian kalau mau ikut campur sini, maju kalian. Hah? Tak layani kalian. Atau kalian semua ini warga-warga nggak tahu diri nih. Kalian itu udah tahu ini tempat salah, kalian datangi. Kalian bertiga ngapain kalian? Pulang sana, pulang. Pulang sana. Sampean Pak, pulang sana, pulang. Shh. Pulang. Kalian jangan kesini. Ini seharusnya kalian warga-warga setempat membubarkan kayak gini, jangan diopeni. Apa kalian? Hah? Apa? Apa kamu? Kamu mau macam-macam sama saya? Sini. Kalian harus sadar semua. Bila perlu ratunya suruh turun tuh. Saya ngos-ngosan sih. Kalian mau keroyokan? Sini, maju sekalian. Anakmu lihat itu, mampus nanti tuh. Sadarkan aja itu anakmu tuh. Itu ibunya suruh Itu harus kau hancurkan, Gus. Tangile. Iya. Saya yang disalahkan. Kenapa saya menyalahkan kalian ataupun Anda saya salahkan? Yang pertama, sudah menyesatkan banyak orang. Yang kedua, sudah mendoktrin atau menghasut banyak warga sehingga menyembahmu. Mereka semua menyebut-nyebut Manunggaling Marang Ratu, bukan Gusti Allah. Kenapa kamu yang disembah? Bukannya Tuhan. Kamu menganggap dirimu Tuhan. Saya tidak menganggap diri saya Tuhan, tapi dia datang sendiri ke saya. Mereka datang ke sini. Kalau tidak sampean hasut, kalau tidak kamu dendam ataupun kamu berdaya seperti ini, tidak mungkin. Saya sama sekali tidak mengendam dia. Mana ada? Kenyataannya Johan sampai tidak ingat siapa dirinya, siapa orang tuanya,
Siapa istrinya? Mungkin dia punya permasalahan pribadi. Kamu jangan berbelit-belit, kamu harus mengakui kesalahanmu. Tidak, saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Karena saya tidak bersalah. Kamu harus sadar, apa yang kamu lakukan itu salah. Jangan merasa kamu itu benar. Jangan merasa kamu itu segala-galanya. Sekarang saya pengen tahu, kamu seperti ini sama pengikutmu, siapa yang mengajari? Siapa yang menyuruh? Tidak ada yang menyuruh saya. Tentunya ada yang menyuruh, tentunya ada yang mengajari. Kalau tidak ada yang mengajari, kalau tidak ada yang menyuruh, mana mungkin Anda bisa seperti ini? Sumbernya pasti ada. Siapa gurumu? Tidak ada yang... Mana suamimu? Suami saya sedang... Jangan beralasan. Mana suamimu? Suami saya besok baru pulang. Mana ada? Nggak ada. Saya sekarang mau ketemu. Kalau memang ada di dalam, suruh keluar. Suami saya tidak ada. Wong wedok gatel, tak omongi. Tak omongi apik-apik. Kowe sadaro. Anakmu kayak ayu-ayu tapi mbok gawe koyo ngene iki. Saya tidak membuat anak saya seperti itu. Lah, kalau tidak membuat, kenapa dia sampai seperti ini? Kenapa? Seperti ini bagaimana? Kenyataannya menyuruh pengikut-pengikutnya ritual dan mereka selalu terdiam di saat Anda ada, melihat Anda. Mereka takut sama Anda. Tidak. Mohon maaf, kalau sampean berhadapan dengan saya nggak takut. Tetapi jangan merendahkan orang, jangan menyesatkan orang. Itu pesan saya. Kalian harus dibubarkan. Kalian harus bubar. Kalian harus bubar, saya bilang. Tidak bisa. Kalian harus bubar. Apa wewenang kamu membubarkan perguruan saya? Salah perguruanmu. Itu salah. Sampean kalau dianggap salah oleh orang lain, itu berarti salah. Gitu. Orang lain yang bisa menilai baik dan buruknya. Dan saya mengatakan perilaku kalian itu sudah salah. Di sini bukan tempatnya untuk berceramah. Maaf, salah tempat. Kalau begitu tarung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zat sifatin cahaya sumun bukmun om yung fam layar jun. Lain guys, kita berhadapan dengan pimpinannya itu berbeda dengan kroco-kroconya. Bila perlu kalian semua sini maju semua. Kalau misalkan kamu takut sebelum saya apa-apakan. Berani sendiri atau takut? Berani sendiri. Berani sendiri. Oke, keluarkan kemampuanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumun bukmun om yum faum la yarjiun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bunda, jangan. Ini apa-apaan ini? Jangan, Bunda. Apa urusan kamu Biarkan sama dia dia? pergi, Bunda. Tidak bisa. Kamu yang membuat anak saya seperti itu. Kenapa saya membuat dia? Dia berani-beraninya membela dirimu. Ya mungkin dia suka sama saya. Kan saya ganteng. Kenapa? Kamu gak terima? Enggak. Anak saya tidak terima. Dia suka sama kamu. Terus kenapa kamu pukul sendiri? Dia menghalangi dirimu. Oh, jadi dia nggak terima kalau saya disakiti. Itu bagus. Sekarang lebih bagus lagi antara anak dan orang tua berantem. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo. Mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad. Rupaku amat dengan jagat gede. Jagat cilik saidin kerso saidin sabda dadi sakersan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo. Mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad. Rupaku amat dengan jagat gede. Jagat cilik saidin kerso saidin sabda dadi sakersan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita pakai pungkasan guys, selesaikan saja ini. Sini kalau berani, saya selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah nurku hiya nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede jagat cilik saidin kerso saidin sabda dadi sakersan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Kita mundur aja, Pak. Kita mundur aja. Biarkan anakmu. Kita nggak kuat, kita bawa. Biarkan anakmu saja dulu. Kita mundur ya. Awas, besok saya Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan Sang Ratu Padepokan Aji Ningrat. Dan ternyata, Sang Ratu Iblis itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun yang belum bisa mengukur kekuatannya pun tidak ingin gegabah. Dia tidak ingin terjadi hal fatal menimpa Pak Heri dan keluarganya. Sehingga dia memilih mundur untuk kembali merencanakan hal yang harus dilakukannya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun untuk menghadapi perguruan perdukunan sesat tersebut? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.